Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi limit, yaitu kalau kemarin kita sudah menentukan limit fungsi aljabar untuk X mendekati A, hari ini kita akan belajar untuk yang X mendekati tak hingga. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, mampu menentukan limit fungsi di tak hingga yang berbentuk pecahan seperti ini, fx per gx, dan yang kedua berbentuk irasional yaitu dalam bentuk akar fx min akar gx. Kita ke bagian yang pertama yaitu yang berbentuk pecahan. Langkah-langkahnya ketika mendapatkan masalah soal seperti ini, pertama yaitu lakukan tes limit seperti di materi sebelumnya, yaitu dengan substitusi langsung X ke fungsi. Nah, jika ditemukan bentuknya tak tentu, yaitu tak hingga per tak hingga atau tak hingga plus minus tak hingga, nah lakukan langkah kedua, yaitu dengan pembagian pembilang dan penyebutnya dibagi dengan variabel berpangkat tertinggi dari penyebut. Nah, setelah dibagi, terus lanjutkan tes limit lagi. Nah, untuk mempermudah dalam menyelesaikan soal seperti ini, ada cara mudahnya, yaitu seperti ini. Kalian tinggal lihat pangkat tertinggi di pembilang dan pangkat tertinggi di penyebut. Setelah diketahui pangkat tertingginya pembilang berapa, penyebutnya berapa, terus dibandingkan. Jika M lebih dari N, pembilang lebih dari penyebut, maka berarti jawabannya tak hingga. Nah, jika ketemunya sama, M sama dengan N, berarti koefisiennya dibagi A per P. Nah, jika ketemunya pembilang kurang dari penyebut, maka ketemunya 0. Contohnya, contoh 1. Limit y pangkat 3 min 8 per y kuadrat plus 5y plus 6 untuk y mendekati tak hingga. Karena bentuknya limit tak hingga, berarti kita perlu menentukan pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya. Misalkan M pangkat tertinggi pembilang. Pangkat pembilang yaitu 3, dan kalau ini ada y-nya berarti kan y pangkat 0, berarti 3 sama 0. Pangkat tertingginya berarti kan 3. Terus kita lihat pangkat tertinggi penyebut, misalkan saya beri nama N. Ada Y-nya pangkat 2, pangkat 1, sama pangkat 0. Ini kalau ada Y pangkat 0 ya. Berarti antara 2, 1, 0, pangkat tertingginya berarti kan 2. Maka diperoleh M itu apanya N, lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ternyata M lebih dari N, berarti sesuai rumus sebelumnya diperoleh hasilnya limit ini hasilnya tak hingga. Lanjut ke contoh 2. Karena bentuknya masih dalam dua suku atau belum dikalikan, maka kita kalikan terlebih dahulu. Kalau kita kalikan maka hasilnya seperti ini. Nah, ketika sudah bentuk jadi seperti ini, kita tinggal identifikasikan pangkat tertinggi pembilang dan pangkat tertinggi penyebutnya. Sama seperti contoh 1, misal M pangkat tertinggi pembilang. Pangkat pembilang yaitu 2, 1, sama 0. Tertingginya berarti 2. Terus pangkat tertinggi penyebut 4 sama 0. Pangkatnya yang dilihat ya, sini 4, sini 0. Berarti pangkat tertingginya 4. Berarti diperoleh M kurang dari N, maka jawaban dari limit ini yaitu sama dengan 0. Contoh 3. Nah, ini karena sudah bentuk jadi, berarti tinggal kita identifikasikan pangkat tertinggi pembilang yaitu 2, 1, sama 0. Berarti pangkat tertingginya 2. Pangkat tertinggi penyebut, ya ini kalau kalian lihat tidak pasti pangkat tertinggi itu di bagian paling depan ya. Nah, nyatanya ini pangkat tertingginya ada di bagian belakang. Kadang ada soal yang mengecoh seperti itu. Ini kalau kalian identifikasikan kan berarti ini X pangkat 0, ini X pangkat 1, ini X pangkat 2. Berarti pangkat tertingginya yaitu N sama dengan 2.
maka diperoleh M sama dengan N. Karena M sama dengan N, berarti hasilnya sama dengan koefisien pembilang dibagi koefisien penyebut. Koefisiennya siapa? Koefisien yang pangkat tertinggi. Tadi kan X pangkat 2. Angka depannya 4, berarti kita ambil 4. Tadi yang bawah juga X pangkat 2. Angka depannya min, berarti kan min 1. Maka hasilnya 4 per min 1, hasilnya min 4. Kemudian contoh 4. Diminta menentukan nilai limit tak hingga dari ini. Nah, kalau kalian lihat ini karena bentuknya akar, berarti kan nanti di akar pangkat 2 X pangkat 2, kalau di akar pangkat 2 berarti kan X pangkat 2, di akar pangkat 2 juga berarti X. Ini juga. Nah, berarti pangkat tertinggi pembilang yaitu X, karena X pangkat 2 di akar berarti X, berarti pangkat tertingginya yaitu 1. Yang bawah juga X pangkat 2 di akar jadinya X, berarti pangkat tertingginya juga 1. Nah, karena M sama dengan N, maka kita tinggal mencari koefisien pembilang sama penyebutnya. Koefisien pembilangnya berarti ini tinggal dilihat, ini tinggal gampangnya hilangkan X kuadratnya. Nah, jadinya seperti ini. X kuadrat berarti kan 1, berarti akar 1. X kuadrat berarti 1, akar 1. Akar 4X kuadrat berarti akar 4. Akar 9X kuadrat berarti akar 9. Yang belakang diabaikan saja, karena yang kita ambil hanya yang pangkat tertingginya. Nah, tinggal dihitung akar 1 berapa, akar 4 berapa, akar 9 berapa. Maka diperoleh hasilnya 2 per 5. Selanjutnya yang kedua yaitu yang berbentuk akar. Kalau secara algoritma, langkah-langkahnya yang pertama yaitu sama, substitusi langsung ke fungsinya, X-nya disubstitusi ke fungsinya. Nah, jika ketemunya bentuk tak tentu, maka lakukan langkah kedua. Karena ini bentuknya akar, maka kita perlu mengalihkan dengan bentuk sekawan. Setelah dikalikan dengan bentuk sekawan, terus seperti langkah di poin 1 yang materi fx per gx, lakukan pembagian atas pembilang dan penyebut dengan variabel perpangkat tertinggi dari penyebutnya. Setelah ketemu itu, lakukan tes limit lagi. Nah, untuk mempermudah, kita gunakan rumus ini. Cukup dilihat angka di depannya X atau koefisiennya X. Ini A, yang ini P. Nah, ketika A-nya lebih dari P, maka jawabannya tak hingga. Ketika A sama dengan P, berarti jawabannya 0. Ketika A kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga. Ini kalau akar AX plus B min akar PX plus Q. Nah, ketika bentuknya kuadrat, AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R itu sama saja, akan ada 3 kemungkinan jawaban. Misal jawabannya L, nah L ini ada 3 kemungkinan jawaban. Konsepnya sama, hanya beda di yang bagian tengah. Ketika A kurang dari P, jawabannya min tak hingga. Ketika A sama dengan P, maka jawabannya B min Q per 2 akar A. Nah, ketika A lebih dari P, jawabannya tak hingga. Kita ke contoh 1. Diminta menentukan nilai limit tak hingga ini. Nah, tinggal kalian identifikasikan A-nya berapa, P-nya berapa. A-nya berarti kan yang depan, berarti A-nya sama dengan 3. P berarti yang depannya X berarti kan ada angka 1, berarti P sama dengan 1. Nah, diperoleh A lebih dari P, maka jawabannya tak hingga. Kemudian contoh 6, kita identifikasikan depannya X berarti 1, depannya X ini berarti 4. Artinya A kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga. Selanjutnya ini sama, berarti A-nya sama dengan 3, P-nya juga sama dengan 3. Karena sama, berarti jawabannya 0. Nah, kita lanjut ke yang bentuk kuadrat. Berarti nanti ada A, B, C sama P, Q, R. Nah, untuk menentukan jawabannya, kita kan hanya perlu menentukan A dengan P-nya terlebih dahulu. Nah, A-nya berarti 2, P-nya berarti 1. Karena A tidak sama dengan P atau A lebih dari P, maka jawabannya tak hingga, tidak perlu menggunakan rumus. Terus yang selanjutnya, kita identifikasikan lagi. A-nya sama dengan 4, P-nya sama dengan 9.
Karena A kurang dari P, maka jawabannya min tak hingga. Selanjutnya contoh 10. Nah, ini kita identifikasikan A dengan P-nya. Nah, A-nya sama dengan 9, P-nya juga sama dengan 9. Ternyata sama, maka kita menggunakan rumus ini. B min Q per 2 akar A. Nah, tinggal kita identifikasikan A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, dan seterusnya. Ini berarti A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Berarti B-nya 5, Q-nya min 7, A-nya 9. Tinggal kita gunakan rumus, tinggal disubstitusi. Berarti 5 min 7 per 2 akar 9, berarti 12, 5 tambah 7 per 6, berarti 12 bagi 6, hasilnya 2. Maka diperoleh limit ini sama dengan 2. Ya, selanjutnya kita ke contoh 11. Ini dalam bentuk seperti ini, bagian depannya belum bentuk akar. Nah, padahal kita bisa menggunakan rumus ketika dalam bentuk akar. Maka ini kita akali, kita rubah menjadi bentuk akar. Nah, yang kita rubah menjadi bentuk akar biar mudah, cukup 3x-nya saja. Min 1-nya kita pindah ke belakang. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita pindah nih ke belakang. Ini kan kalau limit suatu konstanta hasilnya konstanta juga, maka cukup ditulis angka 1 atau min 1, tidak masalah. Angka sesuai ini karena operasinya min, berarti sini min. Kalau nanti menjumpai soal sini plus, berarti sini ikut plus. Nah, ini berarti yang ada di dalam limit mau kita hitung. Nah, kita bisa menghitung ketika ini juga bentuk akar. Maka ini kita rubah menjadi bentuk akar. Berarti biar ini menjadi akar kan cukup diakar dan dikuadratkan. Karena ketika diakar dan dikuadratkan kan berarti hasilnya ya dirinya sendiri. Berarti ini menjadi akar 9x kuadrat min akar 9x kuadrat min 11x tambah 1, kemudian dikurangi 1. Tinggal kalian tentukan A-nya berapa, P-nya berapa untuk menentukan hasilnya. Tak hingga, min tak hingga, atau menggunakan rumus. Nah, ini berarti A-nya sama dengan 9, P-nya juga sama dengan 9. Nah, karena A-nya sama dengan P, maka digunakan rumus ini. B min Q per 2 akar A. Nah, tinggal kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, bentuknya seperti ini. Ini kan A-nya ini, B-nya belum ada, maka kita manipulasi biar ada B-nya. Nah, maka kita hadirkan 0x. 0 dikali x kan sama saja 0. Bilangan ditambah 0 kan berarti bilangannya sendiri. Berarti kan ini tidak mengubah nilai. Tinggal kita tentukan A-nya berapa, B-nya berapa, P-nya berapa, Q-nya berapa. Nah, ini A, ini B, karena tidak ada bilangan, tidak ada C, dan C tidak dibutuhkan dalam rumus, berarti tidak masalah. Ini P, ini Q, ini R. Nah, tinggal kita masuk ke rumus. Ini min 1 karena ini, ngikut ini. B min Q per 2 akar A kan rumus ini. Tinggal kita substitusi. 0 min 11 per 2 kali 3, berarti 11 per 2 kali 3 berarti 11 per 6 min 1. Min 1 nya ditulis terus. Nah, selanjutnya ini kan bisa kita hitung. Berarti min 6 per 6 hasilnya 5 per 6. Nah, berarti kesimpulannya nilai dari limit ini yaitu sama dengan 5 per 6. Selanjutnya contoh ke-12. Nah, ini konsepnya sama. Limit tak hingga ada akarnya, berarti belakang perlu ada akar. Berarti x ini mau kita bentuk akar dan 5 kita taruh belakang sendiri biar lebih mudah. Maka kita manipulasi jadi seperti ini. Nah, limit ini dikurung ditambah 5. Nah, untuk menentukan limit kita perlu sama-sama akar, maka depan belakang kita bentuk akar. Depan sudah bentuk akar tapi belum dikalikan, ini nanti kita kalikan, dan yang belakang kita bentuk akar. Maka jadinya seperti ini. X kali X kuadrat, X kali min 5, min 5X. Nah, X ini kalau dibentuk akar kan sama saja akar X kuadrat. Karena sudah berbentuk akar, tinggal kita tentukan A sama P-nya untuk menentukan jawabannya. Nah, A-nya sama dengan 1, P-nya juga sama dengan 1, maka kita gunakan rumus B min Q per 2 akar A. Oke. Ini sama seperti contoh sebelumnya. Yang belakang belum ada
belum ada key-nya berarti karena bagian belakang. Kita hadirkan key berarti menjadi 0x. Berarti kita identifikasikan ini A, ini B, ini P, ini Q. C-nya tidak ada, R-nya tidak ada, tidak masalah. A-nya berarti 1, B-nya berarti min 5, P-nya berarti 1, Q-nya berarti 0. Nah, tinggal kita masuk rumus. Plus 5 kita tulis terus. Kita hitung ini, ketemu berapa, baru ditambah 5. Nah, hasilnya min 5 per 2 ditambah 5, berarti hasilnya 5/2. Atau kita bentuk lain jadinya 2,5. Maka diperoleh kesimpulannya nilai dari limit ini yaitu sama dengan 2,5. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada materi yang belum Anda pahami? Kalau ada materi yang belum Anda pahami, silakan segera ditanyakan. Bisa melalui komen di video ini, atau melalui WAG, atau melalui Google Classroom. Terima kasih.